Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan Rahayu. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Siti Asya, Eskop Nurse MKes, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Natasha Lisinanda Putri, yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato singkat mengenai jangan bangga begadang, saatnya mahasiswa memilih tidur yang cukup. Teman-teman, pernahkah kita mengatakan, tenang, aku kuat begadang, atau cuma tidur 3 jam, masih aman kok? Mungkin kalimat seperti itu terdengar biasa bagi mahasiswa. Tugas yang menumpuk, belajar untuk ujian, mengikuti organisasi, atau bahkan hanya sekedar main handphone hingga larut malam. Padahal tidur itu bukan hanya soal beristirahat. Tidur yang cukup membantu tubuh dan pikiran kita memulihkan diri agar siap beraktivitas kembali. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan satu pesan sederhana. Jangan bangga karena bisa begadang, banggalah karena mampu menjaga kesehatan diri sendiri. Teman-teman yang saya hormati, tidur yang cukup bukan sekedar membuat kita merasa tidak mengantuk. Tidur merupakan bagian penting untuk menjaga kondisi fisik, konsentrasi, dan keseimbangan aktivitas sehari-hari. Namun, kurang tidur masih menjadi masalah yang cukup dekat dengan kehidupan mahasiswa. Dalam sebuah penelitian terhadap mahasiswa sarjana di 3 jurusan perguruan tinggi negeri di Indonesia, 66,7% mahasiswa melaporkan tidur kurang lebih dari 6 jam. Sementara itu, orang dewasa usia 18 hingga 60 tahun dianjurkan tidur setidaknya 7 jam per malam. Artinya, masih banyak mahasiswa yang jam tidurnya berada di bawah anjuran tersebut. Lalu, apa sih dampaknya? Pertama, begadang dapat menurunkan energi dan konsentrasi. Ketika tubuh tidak mendapatkan waktu tidur yang cukup, kita akan merasa lebih lelah, mengantuk, dan sulit berkonsentrasi, bukan? Sebagai mahasiswa, kondisi ini tuh bisa mengganggu aktivitas kita, dari yang mengikuti perkuliahan, memahami materi, hingga menyelesaikan tugas. Yang kedua, begadang juga dapat mempengaruhi suasana hati dan kesehatan mental. Kurang tidur dapat membuat kita lebih mudah merasa lelah, mudah kehilangan semangat, dan suasana hati menjadi kurang stabil. Dalam kehidupan mahasiswa yang penuh dengan tugas dan tanggung jawab, kondisi seperti ini tentu dapat membuat aktivitas sehari-hari terasa semakin berat. Dan yang ketiga, kebiasaan begadang sering berkaitan dengan pola hidup yang tidak sehat. Saat tidur larut malam, kita sering melakukan aktivitas lain seperti terlalu lama bermain game, media sosial, menonton, atau bahkan mengonsumsi makanan dan minuman manis. Masalahnya ini bukan hanya satu malam aja. Masalah muncul ketika begadang itu menjadi kebiasaan. Satu malam mungkin terasa biasa aja, tetapi kita dilakukan berkali-kali, itu bisa mengganggu pola tidur kita dan kualitas yang buruk. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa? Kita mulai dari kebiasaan. Yang pertama, usahakan memiliki waktu dan bangun yang lebih teratur. Yang kedua, kurangi penggunaan handphone ketika sudah mendekati waktu tidur. Dan yang ketiga, jangan membiasakan menunda pekerjaan sampai tengah malam. Dan yang gak kalah penting, belajarlah mengatur waktu. Karena terkadang masalahnya bukan karena kita tidak memiliki waktu. Masalahnya adalah kita yang belum menggunakan waktu itu dengan baik. Jadi teman-teman semuanya, begadang bukanlah tanda bahwa kita kuat. Tidur yang terlalu sedikit bukanlah sesuatu yang perlu dibanggakan. Justru, mampu mengatakan cukup dan memilih untuk beristirahat adalah bentuk kita menghargai kesehatan diri sendiri. Mulai hari ini, mari kita ubah kebiasaan kita, kurangi begadang, atur waktu dengan lebih baik, dan berikan tubuh kita kesempatan untuk beristirahat. Karena kesehatan bukan sesuatu yang baru kita cari ya ketika sakit. Kesehatan adalah sesuatu yang harus kita jaga dari sekarang. Saya ingin menutup dengan satu kalimat. Jangan korbankan kesehatan demi menyelesaikan hari ini, karena tubuh yang sehat adalah modal untuk masa depan yang cerah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.